Shalom teman-teman, shalom. Bulan Natal bicaranya identik dengan damai. Ya, bulan damai. Nah, ya memang karena kita memperingati kedatangan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia sendiri sang damai. Jadi memang selalu bulan Natal identik dengan berbicara tentang damai. Tapi lebih daripada itu, Natal sebenarnya, bulan Natal sebenarnya adalah bicara mengenai bukti kasih Bapa kepada manusia. Yohanes 3:16, masih ingat ayat hafalan sekolah minggu? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, the one and only, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita telusuri, kita renungkan baik-baik, sekalipun Allah Bapa mengerti ending kisah kehidupannya Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia ini seperti apa, akan tetapi Bapa tetap rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Gak mungkin kan Allah Bapa tidak tahu ending kehidupan semua manusia di bumi ini, termasuk Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Dia 100% Tuhan, tapi Dia juga 100% manusia. Saudara, bagi Abraham, kalau kita ingat kisahnya Abraham, mungkin akan jauh lebih mudah bagi Abraham. Dia secara pribadi, saya yakin dia akan memilih, Abraham akan memilih mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban persembahan daripada dia harus mengorbankan anaknya Ishak. Bagi kita di tempat ini yang mungkin sudah diberi karunia menjadi orang tua, kita akan tahu, kita akan merasakan kisah storynya Abraham ini, bagaimana dilemanya. Itu adalah gambaran Bapa ketika Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia. Sudah digambarkan di perjanjian lama ketika Abraham diminta mempersembahkan anaknya yang juga tunggal, saudara. Jadi bagi kita yang sudah diberi karunia menjadi orang tua, kita bisa merasakan bahwa jauh lebih mudah. Ya, gak jauh lebih mudah sih ya, sama-sama susah. Tapi sekalipun itu susah, akan jauh lebih mudah ketika kita berada di posisi lebih baik orang tua yang berkorban, lebih baik papa mama yang berkorban, daripada papa mama melihat anaknya yang terjadi sesuatu, yang jadi korban. Lebih baik papa mama yang sakit daripada melihat anaknya jatuh sakit. Benar saudara? Itulah kasih, namanya kasihnya Bapa kepada anaknya, saudara. Semua tergambarkan. Demikian juga saudara, demikian besarnya kasih Allah pada kita, sampai terkadang kita itu gak ingat akan hal itu karena tadi terdistract dengan banyak kehidupan sehari-harinya kita. Tadi renungan yang dibawakan oleh Elvin juga, kita terdistract kanan kiri terhimpit segala macam, sehingga kadang kita itu lupa bahwa sebenarnya hal yang paling berharga bagi kita adalah bukan pencapaiannya kita, bukan achievementnya kita, bukan karirnya kita, tapi hal yang paling berharga bagi hidup kita adalah sebenarnya hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Dia lahir ke dunia, mengerjakan setiap hari dalam seluruh hidupnya 33,5 tahun, Yesus mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Seharusnya itu modal utamanya kita untuk mengalahkan segala macam stres, segala macam himpitan dalam segala macam di hidupnya kita. Nah, saudara ya, udah 2 minggu lebih batuk gak selesai. Hidup boleh aja naik turun, namanya juga hidup. Boleh aja naik turun, tapi kita harus menangkap kebenaran ini tadi, saudara, bahwa kita tetap sadar dan kita selalu tetap bisa bangkit mengatasi segala macam persoalan hidupnya kita, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Gak ada alasan kita untuk tidak benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, berserah pada Tuhan, dan kita melaju dalam iman, saudara. Nah, tapi hari ini saya nggak mau berhenti, saudara, pada pola hidup yang kita diperdamaikan dengan Allah saja, saudara. Hari ini saya bawa judul renungan firman kita adalah peacemaker, pembawa damai. Jadi
ada kerinduan dalam hati saya ketika merenungkan perenungan firman ini, saudara. Jadi ada sebuah kerinduan, ada sebuah ajakan, ada sebuah api yang ingin saya bagikan pada saudara. Ada sebuah, saya sebutnya call to action, satu panggilan untuk kita berbuat sesuatu. Call to action, jadi saudara ya, bahwa jangan kita berhenti sampai kita menerima yang namanya tadi damai. Hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Don't stop as a peace owner or peacekeepers. Jangan berhenti kita jadi orang yang terima damai, orang yang jaga damai dalam hati kita. Jangan cuma berhenti stop di situ, tapi berikan satu langkah lebih dalam lagi. Give an extra miles. Let us be a peacemaker. Mari kita jadi pembawa-pembawa damai. Amin. Siapa yang mau jadi pembawa damai di tempat ini? Siapa yang mau jadi pembawa damai, menjadi peacemaker di tempat ini? Nah, saudara, pembawa damai itu apa sih? Pembawa damai itu arti best practice-nya dalam hidup kita sehari adalah kita bisa mengekspresikan kasih Allah kepada sesama. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita jadikan dasar sebagai hidup kita dalam segala perkataan kita, dalam segala perbuatan kita, saudara. Jadi goals-nya adalah kita jadi saksi hidup buat sekeliling kita, bahwa di dalam hidup kita itu ada karakter Kristus. Ada karakter Kristus yang ada di dalam hatinya kita, dan itu tercermin dari setiap perkataan, dari setiap perbuatan kita. Dan dalam perjalanan untuk kita mencapai goals tadi, ketika kita fokus pada hal itu, ketika kita fokus, saya mau hidup saya menjadi seorang yang pembawa damai. Ketika kita fokus ke situ, sepanjang perjalanan tadi dalam mencapai goals tadi, kita nggak sadar nanti, saudara, hidup kita akan mulai jadi yang namanya berdampak. Hidup kita akan jadi yang namanya memberkati. Bahkan hidup kita itu akan menjadi dinilai, dilihat orang bahwa kita akan jadi nice person, not the toxic one. Bukan orang yang toxic, tapi jadi orang yang nice person. Mereka akan senang berada di sekeliling Anda. Kenapa? Senang aja, rasanya enak berada di sekeliling saudara. Kata-katanya sangat memberkati, tingkah lakunya sangat memberkati, menginspirasi, saudara ya. Bahkan dikatakan di Matius pasal yang 5 ayat yang ke-9, terkenal ini ayatnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah, saya kasih warna kuning, like father, like son. Bapaknya punya DNA pembawa damai, gimana tidak? Tuhan Yesus itulah sang damai sendiri. Bukan dia yang menciptakan damai, dia sang damai sendiri. Kalau Bapak kita DNA-nya pure, murni, itu sebagai sang damai, seharusnya kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, paling tidak ada cipratan-cipratan DNA-nya lah ya. Anak gak jatuh jauh dari orang tuanya, buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Dan hal yang kedua yang saya garis bawahi di situ adalah kata membawa, saudara. Kata membawa itu sebuah kata kerja. Jadi kita perlu memang mengerjakan, kita perlu memang mengupayakan sebuah kondisi itu supaya ada damai di sana. Bahkan ada ayatnya yang berkata, kan, firman Tuhan ada tertulis, sedapat mungkin ketika segala sesuatu itu bergantung kepadamu, usahakanlah untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, dari sini saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau membawa damai itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan, yang harus kita kerjakan. Maka saya sebut di sini peacemaking atau peacemaker tadi, kita membawa damai, itu sebenarnya adalah sebuah habit, saudara. Adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit. Firman Tuhan juga berkata, ayat yang sama, the versi yang lain, dikatakan bahwa you are blessed. Kamu dikatakan kamu diberkati. When you can show people how to cooperate instead of compete or fight. Jadi ini loh artinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kamu sendiri itu loh, kamu akan diberkati.
Kamu akan menjadi, bahkan kamu akan jadi orang yang memberkati. Ketika apa? Ketika kamu, you can show people, kamu bisa ngasih lihat ke orang, kamu bisa jadi teladan buat orang, kamu bisa menunjukkan ke orang how to cooperate. Gimana sih bisa cooperate? Bisa cooperate itu apa ya bahasa Indonesianya? Bekerja sama lah, bisa jingjai lah ya istilahnya. Daripada harus compete, daripada harus fight. Jadi dalam setiap kondisi pasti ada dua sisi. Sisi fight, sisi bertarungnya, sisi kontranya, dan ada sisi damainya. Sedapat mungkin jika hal itu tergantung kepadamu, pilihlah untuk jadi pembawa damai. Hari ini kita mau belajar dari perenungan di kitab Yohanes. Multimedia tolong bantu saya buka di kitab Yohanes pasal yang keempat. Baca agak panjang sedikit gak apa-apa ya, supaya lengkap. Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 30. Kita baca hampir satu perikop supaya kita bisa tahu ceritanya awal sampai akhir. Setelah itu saya baru akan mulai bedah perlahan, saudara ya. Judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Lagi panas-panasnya Tuhan Yesus duduk di sumur, saudara ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Jadi Tuhan Yesus sendirian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Arah pembicaranya mulai berubah, saudara ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini pun amat dalam. Dari mana engkau peroleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Lalu jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tambah bingung ini perempuan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami dan sekarang yang ada padamu bukan juga suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata padaku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Sampai sini masih Tuhan Yesus dianggap seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem juga. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, ayat yang tenar sekali. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, murid-muridnya datang dan mereka heran bahwa Tuhan sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Mulai tanda tanya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Kristus. Endingnya perempuan ini malah bawa teman-temannya datang kepada Yesus, saudara. Jadi kalau kita baca dari awal perikop tadi, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi mendengar bahwa ia atau Tuhan Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, Tuhan Yesus memilih meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saya pertama berpikir, kenapa ya? Apa hubungannya gitu ya? Orang Farisi, terus kemudian mereka telah mendengar sebuah kabar bahwa Yesus dan rombongan murid-muridnya membaptis lebih banyak orang daripada yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Terus kenapa? Ada isu apa? Kok terus tiba-tiba kok Tuhan Yesus kok milih lebih baik saya meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Lalu Tuhan pergi harus lewat Samaria ketemu yang tadi perempuan ini. Sebelum episodenya masuk ke episode ceritanya Yesus dengan perempuan ini, kayaknya kalau ada satu episode di atas tadi ya, yang nggak nyambung sebenarnya apa hubungannya sama perempuan ini. Ternyata kalau kita renungkan saudara, kita naik ke pasal satu, pasal di atasnya, pasal yang ketiga. Kenapa sih kok sebenarnya Tuhan Yesus itu kok tiba-tiba milih meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea? Saudara, kalau kita baca di pasal yang ketiga, sebenarnya ada sesuatu, saudara. Ada sesuatu. Pasal yang ketiga, tolong saya dibantu multimedia. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Judulnya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Jadi sebelum Anda stop dulu tadi di sana ya, parkir dulu tadi ceritanya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan Yudea ke Galilea, parkir di situ. Saya ajak saudara mundur satu step ke belakang, satu pasal ke belakang untuk tahu kenapa sih kok Tuhan mau milih tadi meninggalkan kota itu. Yohanes 3 ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Nah ini sebenarnya Yesus baru datang di Yudea ini ya. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi Tuhan Yesus penginjilan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Oh, ternyata mereka lagi ada dalam tanda kutip ada KKR di dua tempat. Satu pembicaranya Tuhan Yesus membaptis orang itu. Di tempat lain di Yudea itu juga ada Yohanes Pembaptis juga beserta rombongannya, beserta murid-muridnya. Jadi ada dua tempat sama-sama melakukan penginjilan dan membaptis mereka yang percaya. Ayat 25. Maka timbullah perselisihan. Oh, ternyata ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, maksudnya Yesus, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, ternyata dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sukacitaku itu full, penuh. Ayat 30, Yohanes mengucapkan satu statement iman yang begitu menggemparkan dunia. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil.
Saudara, kembali ke pasal yang keempat tadi, ke skinnya Tuhan Yesus tadi itu. Kenapa ketika orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus dan timnya membaptis lebih banyak orang daripada Yohanes dan timnya, ini isu yang sangat mudah digoreng, saudara. Mereka ingin menimbulkan perpecahan, mereka ingin mengadu domba antara sisinya Tuhan Yesus dengan sisinya Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi mereka itu beneran loh. Orang Farisi ini bermaksud mengadu domba beneran. Mereka hitung beneran, di counting bener-bener, di counting one by one, 1, 2, 3, berapa yang jumlah jiwa yang dibaptis. Dan itu akan diumumkan di umum, diumumkan di masyarakat umum, sehingga menimbulkan perpecahan di sana sini, saudara. Dan ini situasinya dibuat tajam, ya, meskipun pada waktu tahun itu mungkin bukan tahun politik, ya, tapi situasinya ingin dipertajam oleh orang-orang Farisi ini untuk memecah belah jemaat, saudara. Sehingga Yesus sudah tahu rencana jahat ini. Dan daripada terjadi perselisihan, maka Yesus memutuskan tadi, dia memilih, ya sudah, kita pergi saja, kita keluar aja dari kota ini, kita kembali ke Galilea. Baru perikopnya tadi dilanjut, yang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria itu. Jadi sekalipun posisinya Tuhan Yesus itu lebih diuntungkan daripada Yohanes, sekalipun dia adalah aktor utamanya, Yohanes aktor pendukungnya, sekalipun Tuhan Yesus itu sang mempelai laki-laki, dan Yohanes tadi dia ngomong dengan perumpamaan, mempelai laki-lakinya itu Kristus Yesus. Saya itu sahabatnya mempelai itu. Sekalipun Tuhan Yesus posisinya kita lihat di sini lebih diuntungkan daripada Yohanes, sebenarnya dia pemeran utamanya. Tapi ini loh yang luar biasa, hatinya Yesus itu loh, hati seorang pembawa damai, saudara. Memang DNA-nya peacemaker itu ada di dalam dirinya Kristus. Daripada gegeran, murid-muridnya gegeran sana sini, terjadi perpecahan sana sini, lebih baik gurunya ngalah. Saudara, seringkali kita dalam hidup ini kadang berada di posisi-posisi ini. Kita lebih diuntungkan. Tapi ketika ada satu kondisi harus memilih, kalau kita maju terus, geger sih, tapi mungkin saya pasti menang. Di sisi lain, ya oke lah, lebih baik saya cooling down dulu, biar kondisinya kondusif, tidak usah terjadi perselisihan. Meskipun posisinya kita sudah diuntungkan, pilihlah jadi pembawa damai. Contoh seperti teladan kita, Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Sekalipun posisinya yang lebih diuntungkan, dia lebih memilih untuk mundur daripada terjadi perpecahan, daripada terjadi perselisihan, daripada terjadi semakin banyak hal yang tidak diinginkan, saudara. Hatinya Yesus hati peacemaker. Kalau kita malam ini mau belajar jadi seorang peacemaker, Anda gak salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita juga melakukannya. Dan Tuhan Yesus kita teladan utamanya kita. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Dialah membawa damai, karena dia memang damai itu sendiri, saudara. Nah, jadi malam ini saya ingin bagikan ada beberapa hal, saudara. Gimana sih sebenarnya kita mau membangun yang namanya peacemaking habits? Karena tadi membawa damai itu harus diupayakan. Dan kalau sesuatu yang diupayakan itu sesuatu yang harus dikerjakan secara menerus-menerus. Itu sebuah habit, sebuah kebiasaan. Jadi gimana sih caranya kita membangun peacemaking habit? Ada 1, 2, 3 poin. Saya mulai dulu poin yang pertama, saudara ya. Jadi kalau mau bangun kebiasaan untuk kita jadi seorang pembawa damai, mulailah dari keinginan hati untuk hidup berdamai, saudara. Mulainya dari situ. Karena mengalah itu bukan berarti kalah. Kita harus tegas untuk urusan yang prinsip, tapi kita harus lunak untuk urusan ego. Kita harus ngalah untuk bicara ego. Lihat Tuhan Yesus tadi, kalau urusan prinsip dia tegas. Percaya Kristus terima keselamatan, baptis ya baptis, kerjakan. Sekalipun Yohanes juga membaptis.
Kalau urusan prinsip, Yesus tegas, jalan maju terus. Tapi kalau urusan ego, kayak tadi, menang-menangan, daripada terjadi perselisihan, lebih baik saya ambil yang jalan damainya. Kalau untuk urusan ego, kita harus lunak, kita harus gampang untuk mengalah. Karena tadi mengalah bukan berarti kalah kok. Jadi memang seorang peacemaker itu habitsnya adalah, kebiasaannya adalah dia harus taruh ego. Tapi dia membangun kedewasaan. Ingat saudara, ada pepatah, entah ini pepatah atau bukan ya, tapi berbicara seperti ini. Yang lebih dewasa harus lebih bisa menunjukkan buah roh yang ada di dalam hidupnya. Amin. Yang lebih dewasa harus lebih bisa menunjukkan buah roh dari dalam hidupnya. Karena nggak ada yang salah dari buah roh itu, pasti nggak ada yang salah. Firman Tuhan tulis ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana ada hukum yang melawan 9 ini? Gak ada. Pasti benar, absolut benernya, gak mungkin salah. Pasti 100 nilainya. Karena itu buah roh itu hidup dalam diri kita. Itulah DNA-nya seorang peacemaker. Itu bekalnya seorang peacemaker, selalu bercermin dari buah roh. Ingat, yang lebih dewasa harus lebih bisa menunjukkan buah roh. Jadi ketika Anda terlibat, mungkin gak sengaja ada perselisihan, kesalahpahaman, percekcokan, kalau untuk urusan prinsip, jelaskan dengan baik, prinsipnya begini. Tapi kalau itu urusannya ego, menang-menangan, ya kan, ego, ingat tadi, balik ke tadi, yang lebih dewasa harus lebih bisa menunjukkan buah rohnya. Mundur aja kayak Tuhan Yesus, pindah daripada terjadi perselisihan, daripada terjadi gegeran. Mulainya dari mana? Mulainya dari keinginan hati. Yang kedua, setelah dari hati, Anda perlu, yang kedua adalah menyediakan yang namanya telinga ini loh. Sorry. Anda perlu untuk menyediakan telinga untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Perlu menyediakan telinga untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Kalau kita dengar kata kebutuhan, jangan identik dengan yang namanya materi ya. Terkadang memang kebutuhan itu adalah kebutuhan materi, tapi seringkali yang namanya kebutuhan orang itu adalah untuk didengar. Istilah kerennya sekarang POV-nya, point of view-nya, sudut pandangnya. Seringkali kesalahpahaman itu terjadi ketika seseorang memaksakan sudut pandangnya harus sama dengan orang yang lawan bicaranya, sehingga terjadi perselisihan. Gak bisa satu frame. Menang-menangan tadi, egonya mana yang lebih besar. Ada orang mau curhat ke kita, malah kita yang kalau saya sih begini ya. Nah, yang cerita itu siapa gitu ya. Mulutnya dikunci dulu sedikit. Mulutnya satu, telinganya dua. Telinganya harus lebih banyak mendengar daripada mulut keluar kata-kata. Sediakan dulu telinga buat dengerin kebutuhannya orang itu apa. Sudut pandangnya itu gimana sih? Jadi seorang peacemaker itu banyak menaruh egonya demi bisa dapatkan point of view-nya orang itu gimana. Supaya apa? Supaya tadi hidupnya bisa jadi berkat. Supaya karakter Kristus yang ada di dalam, buah roh yang ada di dalam, siap-siap ini lagi digodok. Habis ini setelah dia bercerita, kita bisa keluarkan karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga orang itu diberkati, sehingga orang itu dimenangkan, sehingga orang itu tahu bahwa firman Tuhan itu ada di dalam kita dan kita hidup di dalam firman itu sendiri, saudara. Jadi fokus Yesus, kalau tadi kita lihat di ceritanya, saya lanjutkan cerita yang tadi itu ya, Yesus ketemu perempuan di Samaria. Fokusnya itu berpindah loh. Awalnya itu Yesus yang minta, berilah aku minum, karena capek, lelah, jam 12 siang, haus, habis perjalanan juga lelah, berilah aku minum. Yesus bilang ke perempuan itu. Berarti siapa yang butuh? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus membutuhkan air buat diminum. Physically dia lelah. Tapi spiritually di dalam hatinya Tuhan gak pernah lelah. Dia siap untuk kerja kapanpun. Ketika ketemu perempuan itu, dia minta minum dan perempuan itu menjawab, akhirnya terjadi
conversation, percakapan, tes. Akhirnya tahulah kebutuhannya perempuan ini apa. Karena kenapa? Tuhan Yesus naruh kebutuhannya, ditaruh dulu. Point of view-nya perempuan itu diambil. Dia ini lagi butuh apa sih sebenarnya? Walah, cerita hidupnya ini seperti ini. Fokusnya pindah dari fokus untuk dirinya sendiri, physically Yesus itu capek dan haus. Pindah fokusnya spiritually ke arah perempuan itu tadi. Di sini kita bisa belajar sesuatu, saudara, bahwa saya tulis ada satu prinsip yang bisa kita pelajari dan kita hidupi. Bisa di next slide-nya. Jadi di situ saya ada tulis, when you feel tired and exhausted, ketika kamu capek dan sudah kelelahan, belajarlah buat istirahat. Jangan menyerah. Learn to rest, not to quit. Kenapa? Sebab Tuhan itu masih bisa pakai kita. Sekalipun kita lagi lelah, lagi capek. Kalau kita punya kemauan, kita hidupnya jadi seorang peacemaker, kita mau jadi pembawa damai, ketahuilah Tuhan itu masih bisa pakai kita. Sekalipun seolah-olah hidup kita ini sudah capek banget, sudah lelah banget, sudah banyak banget masalah Tuhan, tapi hatiku pengen tetap melayani kamu Tuhan. Hatiku ini tetap gak mau dimakan sama ego Tuhan. Ketika kita punya hal seperti itu dalam hati kita, saudara, maka Tuhan masih bisa pakai kita untuk jadi berkat buat orang lain. Sekalipun kita tidak sedang dalam kondisi yang terbaik dari kita sendiri. Meskipun kita nggak lagi sedang the best version of us, tapi Tuhan masih bisa pakai kita. Ketika kita selalu sediakan hati kita, ketika kita selalu siap untuk taruh ego kita. Kalau ada orang yang butuh sama kita, ngobrol, kita layani. Kita mau tahu point of view-nya apa. Bukan mau tahu gosipnya apa, enggak. Mau tahu kebutuhannya apa. Telinganya dibuka untuk kebutuhannya orang lain, saudara. Berangkat dari hati, sediakan telinga. Yang ketiga adalah, kalau saatnya kita sudah bisa memberikan sesuatu, menjawab, mengeluarkan nasihat, maka jawablah kebutuhan itu dengan dasar kebenaran firman. Selalu arahkan yang namanya, kalau kita diberi kesempatan untuk berkata ke atas, kalau kita diberi kesempatan untuk berikan nasihat, selalu arahkan pada nilai-nilainya firman. Selalu arahkan pada Yesus, selalu arahkan pada Kristus. Jangan pada pengetahuan kita, jangan pada hal-hal yang sebatas yang kita tahu, pengalaman kita. Arahin sama firman. Kenapa? Karena ini fokusnya kita itu hidup jadi saksi Kristus. Kita hidup untuk kita memberitakan kebenaran firman. Gak cuma nginjilin orang, tapi kesaksian yang berasal dari nasihat-nasihat, yang dari cerita hidup. Itu adalah penginjilan yang paling efektif. That's called a friendship evangelism. Itu namanya penginjilan yang dari hubungan pertemanan, friendship evangelism. Terbukti bahwa by default, by survei, by apapun juga, by number, ini penginjilan yang paling efektif. Kenapa? Karena sudah heart Tuhan, karena hatinya sudah ditaruh egonya, telinganya sudah disediakan untuk mendengar, lawan bicara kita itu sudah engage sama kita. Saat itulah nilai kebenaran firman mulai ditaburkan masuk. Sehingga orang bisa dimenangkan, yang jauh bisa menjadi dekat kembali dengan Tuhan, yang putus asa bisa dapat pengharapan. Tuhan harap berikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita bisa membangkitkan orang yang lemah letih lesu, yang tidak punya pengharapan, dibawakan kebenaran firman, dia menjadi punya pengharapan yang baru. Amin, saudara. 3 hal yang kita pelajari malam hari ini. 1, 2, 3. Saya undang juga pemain musik dan worship leader, singers, membangun peacemaking habits. So simple, tapi karena ini namanya habit, kita harus perlu kerjakan ini day by day. Dilatih. Gak bisa ini simsalabim malam ini berdoa, kling langsung muncul.
kita seorang jadi peacemaker sejati, niatnya bisa muncul. Skill sama kesiapan hati kita nggak bisa langsung, butuh proses. Semakin hari Anda akan menjadi semakin dewasa, Anda akan semakin bisa menunjukkan buah-buah roh itu. Ingat, yang lebih dewasa harus lebih bisa menunjukkan buah roh yang ada di dalamnya. Membangun peacemaking habit, 1, dimulai dari keinginan hati untuk berdamai. 2, sediakan telinga untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. 3, menjawab kebutuhan dengan dasar kebenaran firman. Amin, saudara. Berapa banyak di antara kita mau hidup menjadi seorang peacemaker, saudara. Bukan the toxic one, saudara. Orang-orang di sekelilingmu akan merasa nyaman sekali berada di sekitarmu. Mereka akan suka berlama-lama berada di sampingmu. Karena kenapa? Damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan gak berhenti sampai kita, tapi mengalir keluar. Jadikan ini sebuah landasan bahwa tahun ini Tuhan 2023, saya mau merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana saya sendiri sudah sejauh mana saya melangkah di tahun ini. Apakah karakter-karakter Kristus itu mulai bermunculan dalam hidup kita? Apakah yang tadi DNA-nya peacemaker, buah roh, itu sering keluar dari hidup kita? Atau kebalikannya yang keluar, bukan buah roh, bukan kasih, tapi benci. Bukan kemurahan, tapi keegoisan. Bukan kebaikan, tapi kepelitan. Saudara, ambil waktu malam hari ini dan pastikan di tahun depan kita jadi pelaku-pelaku firman dan kita menjadi pembawa-pembawa damai. Kita duta Kristus, kita saksi hidup bagi Kristus. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.